Hai teman-teman, aku Riana. Aku mau bantu kamu semua buat belajar Canva supaya kamu nggak bingung lagi harus mulai dari mana. Di video kali ini, aku mau ajakin kamu semua buat belajar bikin desain yang berkarakter dan juga berbrand. Supaya desain kamu nggak cuma rapi, tapi juga diingat. Pernah nggak sih teman-teman kamu lihat salah satu konten di media sosial yang kamu belum lihat username-nya, tapi kamu udah tahu ini konten punya siapa? Misalnya, ada salah satu konten aku yang lewat ke beranda kamu atau ke FYP kamu, dan kamu udah tahu kalau itu adalah desain atau konten punya Kak Riana. Tapi kamu belum lihat username aku saat itu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Kenapa konten kita bisa diingat sama followers kita? Ternyata teman-teman, konten atau desain yang bisa mudah diingat oleh orang lain bukanlah desain yang rame, bukanlah desain yang estetik, tapi desain yang memiliki karakter dan juga berbrand. Desain atau konten yang rapi itu belum tentu berbrand ya teman-teman. Rapi itu baru awalnya aja. Di video sebelumnya aku juga udah sempat share gimana caranya meriset desain supaya jadi lebih rapi dan punya fokus utama. Kalau desain kita rapi, konten kita rapi, rasanya lebih enak dilihat ya, dan bikin followers juga betah. Tapi konten yang berkarakter akan bikin orang ngeh dan inget terus sama kita. Jadi sebagai desainer atau konten kreator, kita harus punya karakter di setiap desain kita ya teman-teman, supaya konten yang kita share ini bisa diingat sama audiens, dan audiens atau followers kita selalu nungguin konten-konten kita. Jadi udah jelas ya teman-teman, desain yang berbrand atau memiliki karakter adalah desain atau konten yang rapi, konsisten, memiliki rasa, dan mudah diingat oleh orang lain. Supaya ke depannya konten kamu lebih berkarakter dan berbrand, kita bisa riset dulu kontennya ya teman-teman. Riset yang pertama, tentukan dulu konten kamu mau dikenal seperti apa. Apakah pembawaannya tenang, playful, estetik, atau apa? Jadi bisa ditentukan dulu di awal sebelum kamu mulai ngonten. Riset yang kedua, kamu harus tahu kalau konten yang berbrand atau berkarakter itu memiliki ciri khas yang diulang-ulang. Ini boleh ditulis ya. Jadi konten yang berkarakter itu memiliki ciri khas dengan warna yang sama, font yang sama, layout yang sama, elemen dekoratif yang sama. Riset yang ketiga adalah munculkan visual voice atau suara dari desain atau konten kamu. Jadi, di dalam konten ini kita bersuara melalui konten gitu ya. Itulah yang bisa memunculkan rasa atau feel kita terhadap followers kita. Jadi, caranya kamu bikin desain atau visualnya itu sesuai dengan apa yang kamu rasakan, sehingga nanti followers kamu juga merasakan hal yang sama. Riset yang keempat adalah bikin template konten kamu sendiri di Canva. Jadi, stop cara lama kamu, coba cara yang baru ini. Karena cara ini bisa bikin konten jadi lebih cepat, mudah, dan konsisten karena nggak perlu terus-menerus bikin dari awal lagi. Kalau misalnya kita belum punya ide untuk feed Instagram kita mau seperti apa tampilannya, biasanya aku cari rekomendasi atau idenya dari Pinterest. Kita bisa cari aja seperti ini, ketik aja feed Instagram, nanti akan muncul pilihannya. Nah, misalnya aku pilih yang estetik ya. Klik aja feed Instagram estetik, nanti akan muncul beberapa rekomendasi seperti ini yang bisa menjadi referensi atau ide untuk feed Instagram kita. Tapi bukan untuk diplagiat ya teman-teman, ini hanya untuk ide desain aja. Kita bisa pilih salah satu yang misalnya sesuai dengan karakter kita atau kesukaan kita gitu ya. Nah, misalnya aku pilih yang ini, kita bisa klik titik 3 di sini, lalu klik unduh. Jadi kita simpan dulu gambarnya untuk referensi. Kalau udah, kita bisa langsung aja buka Canva. Kita akan buat template untuk konten kita ya. Jadi kontennya nanti akan ada di satu template aja. Ini untuk kanvasnya kita bisa pilih yang Instagram post, karena misalnya aku kasih contohnya ini untuk bikin carousel aja ya teman-teman. Lalu kita bisa add foto atau desain yang tadi yang kita ambil dari Pinterest seperti ini. Kemudian kita bisa perkecil kanvasnya dan duplikatkan kanvasnya seperti ini, pindahin ke depan. Jadi yang belakang itu hanya untuk referensi, tapi kontennya kita buat di sini. Pertama, aku mau tambahin dulu teks.
Misalnya aku sebagai konten kreator Canva, seperti biasa gitu ya, ini aku mau bikin tentang Canva dengan desain yang estetik. Nah, misalnya aku mau ngasih rekomendasi font estetik untuk desain quotes, misalnya seperti ini. Kemudian kita bisa atur seperti ini aja, lalu fontnya aku mau ganti. Klik fontnya, lalu kita bisa cari tema fontnya di sini yang sesuai dengan tema desain kita. Jadi kita nggak usah scroll dari awal, kita bisa cari aja di sini. Misalnya aku pilih yang elegan untuk desain yang estetik. Nah, setelah diklik kita bisa pilih aja satu persatu mana yang lebih cocok dengan desain kita. Untuk fontnya aku pilih yang The Seasons, tapi aku mau buat lebih tebal ya, kita klik aja yang B. Untuk jarak barisnya aku kurangi juga supaya nggak terlalu renggang seperti ini. Kemudian kita bisa atur aja ukurannya. Kalau udah, untuk visualnya aku tambahin foto estetik dari Canva. Kita ketik aja estetik, lalu kliknya yang foto. Nanti di sini bisa cari mau pakai yang mana fotonya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya foto sendiri, boleh pakai foto sendiri. Nah, misalnya aku pilih yang ini dan aku perbesar segini aja. Atur lagi fotonya supaya lebih presisi. Untuk teksnya aku mau perkecil sedikit. Kita perkecil seperti ini. Lalu ke bawahin sedikit, duplikatkan, dan aku mau bikin username-nya dulu. Kita edit aja langsung username-nya menjadi Riana Septiani _ Untuk username-nya aku mau ubah font-nya, kita klik font, lalu aku pilih yang Glacial Indifference. Ini udah ada 2 font ya teman-teman di desain ini, jadi nanti kalau teman-teman mau bikin isi dari kontennya, itu bisa langsung pakai aja 2 font ini. Nah, kemudian username-nya diposisikan ke tengah, supaya nggak susah bisa klik posisi, klik align, lalu klik tengah. Karena teks username-nya nggak kelihatan, jadi kita bisa akalin pakai elemen bentuk ya teman-teman. Kita tambahin elemen bentuk aja, aku pilihnya yang ini, yang ujungnya melengkung, lalu ubah warnanya menjadi putih dan perkecil seperti ini, tarik garis atas aja. Posisikan di bawahnya, di bawah teksnya seperti ini. Lalu atur-atur aja supaya dia ada di tengah-tengah ya teksnya, ada di tengah-tengah elemen bentuknya. Kalau misalnya nggak pas, kita bisa geser aja pakai tools geser seperti ini. Untuk teks judulnya kayaknya ini kurang presisi, kurang besar juga ukurannya, jadi aku mau edit lagi. Kita buat menjadi 3 baris seperti ini. Lalu aku mau tambahin lagi kata-katanya di Canva gitu ya. Jadi teksnya, teks judulnya lebih besar dan lebih panjang seperti ini. Selanjutnya aku mau tambahin elemen dekoratif. Aku pakainya elemen estetik dan aku pilih beberapa, nanti jadinya kayak gini. Ini aku skip aja teman-teman ya, supaya nggak terlalu panjang videonya. Oke, selanjutnya aku mau bikin cover yang kedua. Jadi aku mau bikin beberapa cover untuk konten Instagram yang berbrand ya teman-teman, yang memiliki ciri khas yang sama. Kita ke slide 1 dulu, untuk font-nya aku mau copy, klik titik 3, klik copy, lalu ke kanvas yang kosong, klik aja kanvasnya, lalu klik titik 3, klik paste, jadi otomatis font yang tadi di slide ke-1 pindah ke sini. Teksnya aku pindahin ke tengah-tengah, klik aja posisi, klik align, lalu klik middle dan center supaya dia ada di tengah-tengah kanvas. Lalu tambahin elemen, aku masih pakai elemen estetik, aku pilih yang ini. Posisikan elemennya di bawah sini, kemudian kita bisa duplikatkan elemennya, posisikan di atas, di seberangnya, lalu dibalik seperti ini. Jadi arahnya saling berhadapan gitu ya teman-teman. Kemudian kita bisa edit teksnya, karena ceritanya ini adalah cover untuk konten selanjutnya gitu ya. Jadi teksnya misalnya aku edit menjadi rekomendasi elemen estetik di Canva. Jangan lupa teksnya dikasih efek bold, supaya sama dengan teks yang ada di konten sebelumnya. Kalau udah, kita bisa copy aja username dari slide sebelumnya ke slide yang baru. Kita klik titik 3, lalu klik paste di sini, dan misalnya aku pindahin ke atas sedikit, karena untuk cover yang ini sangat clean gitu ya, sangat polos. Selanjutnya, kita bisa bikin cover yang ketiga. Untuk cover yang ketiga, kita lihat lagi referensinya. Nah, misalnya aku mau bikin yang foto aja dan username aja. Kita buat dulu halaman baru, lalu pindahin dulu ke halaman ketiga, supaya nanti nggak pusing ya.
Lalu aku mau tambahin lagi foto yang estetik, pilih aja salah satu. Nanti kalau teman-teman bikin konten sendiri, foto-fotonya boleh pakai foto sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini karena foto aja dan username aja, jadi aku mau copy aja username dan juga elemen bentuknya yang ada di sini. Kita pilih keduanya seperti ini, lalu klik copy, pindah ke slide ketiga, lalu paste di sini. Pindahin aja ke atas ke area yang kosong. Oke, ini cover ketiga udah selesai. Kita akan lanjut membuat cover yang keempat. Tambahin lagi kanvas kosong, lalu pindahin ke halaman keempat. Untuk halaman keempat ini aku juga tambahin foto, misalnya aku pilih yang ini. Lalu klik titik 3, klik set image as background supaya dia otomatis menjadi satu kanvas. Untuk teksnya aku mau copy dari halaman ke satu. Aku mau pilih teks judul dan username-nya aja, tapi kalau susah diklik, kita bisa klik aja teks judulnya, lalu klik layers, kita bisa klik select di sini, lalu pilih mana aja yang mau kita pilih gitu ya. Kemudian kita klik titik 3, lalu klik copy, pindah ke halaman keempat tadi, kita paste di sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Untuk teksnya kita bisa edit aja, misalnya judul konten keempat itu Get Ready With Me as a Designer Canva misalnya gitu ya. Aku bingung ya mau bikin judulnya apa, pokoknya ini contoh aja gitu ya. Jangan lupa teks judulnya dikasih efek bold, karena kalau kita edit, kadang-kadang efek boldnya itu suka hilang. Kalau teksnya terlalu mepet ke gambar, kita klik 2 kali gambarnya, lalu geserin ke bawah sedikit supaya teksnya ada di area kosong. Oke teman-teman, ini udah selesai. Untuk halaman kelima, ide atau referensinya aku hapus aja. Ini dia teman-teman hasil desain template untuk cover konten yang berkarakter dan berbrand. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau di Canva juga ada fitur brand atau brand kit, di mana kita bisa menambahkan logo, warna, font, brand voice, dan lain-lain untuk branding konten kita. Di sini aku udah pernah menambahkan beberapa logo untuk konten-konten aku, supaya nanti nggak perlu cari-cari dari galeri lagi, kita tinggal tambahin di sini. Caranya kita tinggal klik tanda plus aja, lalu add logonya ke sini. Di sini juga ada warna, di mana kita bisa menambahkan warna-warna dari brand kita atau dari konten kita supaya warnanya tetap konsisten. Nah, ini misalnya aku mau tambahin palet warna yang baru dan aku tulis ya judulnya konten estetik misalnya. Tambahin warnanya, kita bisa langsung aja cari dari palet warna seperti ini, atau kita juga bisa ambil dari kode warna. Misalnya aku ambil dari warna elemen ini ya teman-teman. Untuk warna coklatnya, kita bisa klik aja tanda plus, lalu kita copy kode warnanya yang ini. Di-copy seperti ini, lalu kita ke brand lagi. Nah, di sini klik tanda plus di yang konten estetik tadi, lalu paste di sini kode warnanya. Maka secara otomatis, warnanya akan masuk ke palet konten estetik yang tadi aku buat ya. Nah, kemudian jangan lupa di-save, supaya warna-warna yang tadi kita masukkan ke sini, kita add ke sini, akan tersimpan di brand kit kita. Setelah warna-warnanya kita simpan di brand kit, nanti warnanya akan muncul di sini ya teman-teman. Ketika kita mau mengubah warna elemen, background, atau apapun, dia juga akan muncul di palet warna Canva. Fitur brand kit selanjutnya adalah font, di mana kita bisa menambahkan font di sini. Untuk titelnya, subtitle, dan lain-lain, kita bisa tambahin. Jadi kalau misalnya kita nambahin teks di Canva, dia akan langsung muncul dengan font itu. Font yang kita add ke sini gitu ya. Di sini juga kita bisa nambahin font dari luar Canva. Misalnya aku ngedownload font dari Dafont atau dari font, pokoknya font yang di luar Canva, terus kita bisa upload ke Canva pakai fitur ini. Selanjutnya ada juga fitur brand voice, foto, dan lain-lain. Nanti teman-teman boleh explore aja. Nah, tapi teman-teman untuk fitur brand kit ini cuman ada di Canva Pro atau Canva Business ya. Jadi teman-teman harus berlangganan dulu. Oke teman-teman, ini dia hasil desain atau konten yang berkarakter dan berbrand. Yang desainnya nggak cuma rapi, tapi juga konsisten dari font, warna, tema, dan rasa. Di 2026 ini, yang paling diingat bukan konten yang paling rame, tapi yang paling konsisten jadi dirinya sendiri.
Sekian dulu video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat, semoga penjelasannya bisa difahami. Thanks for watching, jangan lupa subscribe, bye-bye!